Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian pemerintahan nasional. Kali ini saya akan menghantarkan kajian kita itu melalui bab ketiga. Bagaimana pemerintahan nasional itu bekerja? Ada beberapa subbab yang ingin saya hantarkan. Yang pertama adalah trias politika, yang kedua pekerjaan pemerintahan, yang ketiga instrumen pekerjaan pemerintahan, yang keempat adalah pertanggungjawaban pemerintahan. Mari kita mulai yang pertama, trias politika. Kekuasaan pemerintahan itu terbagi ke dalam 3 kategori, dan bagian dari penerapan model trias politika gagasan John Locke. John Locke adalah filosof abad ke pencerahan. Ya. Saudara tahu bahwa yang namanya pemerintahan itu memiliki keragaman di dalam cara bekerja. Dia seringkali disebut sebagai the government in a broad sense. Ya, di situ memuat mengenai memasukkan juga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yudisial yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan. Selalu dalam konteks negara modern, dalam konteks trias politika ini selalu akan begitu. Nah, pemerintahan itu juga punya cita rasa yang agak strict gitu, ya, dan bisa kita sebut sebagai pemerintahan dalam pengertian sempit. Yang pertama adalah pemerintahan itu dalam pengertian luas, itu terdiri atas cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka di dalam pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah hanya cabang kekuasaan eksekutif saja yang disebutnya. Nah, tipe-tipe dalam pembagian ke dalam 3 cabang kekuasaan itu sudah barang pasti gitu ya, meliputi ketiga-tiganya. Pertama adalah legislatures, kemudian eksekutif, dan judiciary. Masing-masing memiliki fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan satu fungsi yudikatif, judiciary. Itulah yang mana disebut oleh para ahli sebagai model trias politika, seperti yang nanti kita akan tengok barang sebentar. Nah, pemisahan kekuasaan itu merujuk pada pembagian tanggung jawab secara distingsi di dalam cabang-cabang kekuasaan yang diatur sedemikian rupa satu dengan yang lain dengan batasan-batasan di antara satu dengan yang lain dalam rangka supaya terjadi disiplin ya di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi utama yang satu dengan lainnya itu. Poin pentingnya adalah separation of power. Nah, tujuan dari pemisahan kekuasaan itu adalah untuk mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu badan atau cabang kekuasaan dan memungkinkan adanya adanya check and balance di antara ketiga cabang kekuasaan tadi itu, yang seluruhnya didesain sedemikian rupa
sehingga tidak ada satu yang dominan dan dua yang lain lebih dominan, dan demikian sebaliknya. Demikian halnya dalam keadaan-keadaan yang sangat genting sekalipun di antara ketiga cabang kekuasaan masih memungkinkan adanya kerjasama satu dengan yang lain, satu mengimbangi dengan yang lainnya, dan demikian sebaliknya. Inilah corak kekuasaan yang digagas kali pertama oleh John Locke, sehingga lebih menjamin suasana demokratis di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau mau dicek ke sejarah, terbentuknya model trias politika ini ya di Inggris, di Prancis, dan negara-negara Eropa pada umumnya itu karena sejarah yang demikian panjang di antara kekuasaan raja yang semakin kuat, yang absolut, di sisi lain keadaan masyarakat yang tertindas. Inilah modern, temuan masyarakat dengan peradaban yang tinggi mengenai cara mengatur di dalam kekuasaan yang sebelumnya berabad-abad lampau, bahkan berbanding lurus dengan sejarah peradaban manusia, keadaan ini tidak seimbang. Baru pada abad ke-17 di Eropa, keadaan ini mampu di set up sedemikian rupa sehingga membentuk dalam komposisi atau formula check and balance. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kita anut pasca Orde Baru tentu saja mengubah struktur politik dan kekuasaan pemerintahan di Indonesia sebagai implementasi dari visi gerakan reformasi yang digagas oleh kalangan mahasiswa. Amandemen keempat kali Undang-Undang Dasar 45 tadi itu mengubah dan membedakan antara sebelum dan sesudah Orde Baru. Yang sebelumnya kita tidak menganut sesuatu yang secara tegas sebagai separation of power, tapi setelah walaupun tidak menyeluruh amat, kecenderungan meninggalkan division of power itu lebih terasa, dan struktur itu tampak sebagaimana konstitusi Indonesia pasca amandemen pasca Orde Baru merupakan atau bagian dari amandemen mereformulasi terhadap konstitusi Indonesia. Sebagaimana tampak di dalam layar bahwa konstitusi Indonesia semakin jelas ada kedudukan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu ada lembaga-lembaga MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Kewenangannya adalah membuat peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Lalu eksekutif, fungsi utamanya adalah menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Berada mereka adalah presiden, wakil presiden, kementerian atau yang sering kita kenal sebagai kabinet. Sedangkan lembaga yudikatif tidak hanya diperankan oleh lembaga Mahkamah Agung, namun kemudian Mahkamah Konstitusi. Kelak juga di antara dua-duanya adalah Komisi Yudisial yang berada pada rumpun yudikatif. Tugasnya adalah mengawasi atas pelaksanaan undang-undang. Nah, Indonesia, sebagaimana gagasan trias politika tadi itu, lebih mencenderungkan, lebih mengarah atau lebih mencenderungkan pada keadaan-keadaan trias politika. Nah, kita lihat
susunan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Di sebelah kiri adalah pra amandemen, terlihat di sana lembaga MPR, ya itu jelas sekali kedudukannya. Ada DPR, ada Presiden, ada BPK, ada DPA, ada MA. Ini adalah konstruksi Undang-Undang Dasar, Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen. Di dalam amandemen itu, di dalam undang-undang ini maksud saya, itu jelas sekali bagaimana kedudukan MPR itu adalah sebagai lembaga tertinggi di dalam susunan ketatanegaraan kita. Lalu karena tertinggi atau paling tinggi, maka ada yang lebih tidak tinggi atau lebih rendah. Ialah diperankan oleh DPR, ya DPR gitu ya. Bila DPR itu sebagai legislatif, kemudian Presiden sebagai eksekutif, lalu ada fungsi eksaminatif, ya, fungsi auditor, ya, itu eksaminatif, kemudian ada fungsi konsultatif yang diperankan oleh DPA, Dewan Pertimbangan Agung, sedangkan BPK sebagai auditor utama fungsinya adalah mengeksaminasi terhadap pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan. Dia adalah auditor utama di Indonesia pada masa itu. Lalu adalah lembaga MA, ya, adalah lembaga yang berfungsi atau menjalankan tugas-tugas yudikatif, ialah mengawasi terhadap pelaksanaan jalannya atau pelaksanaan undang-undang yang ada gitu ya. Itu dia melaksanakan fungsi eksekutif, ya, melaksanakan fungsi yudikatif maksud saya, dan pada akhirnya merupakan atau bagian dari sistem yang disebut secara malu-malu sebagai division of power atau pembagian kekuasaan di antara cabang-cabang kekuasaan di dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Ini adalah kekuasaan pemerintahan dalam arti luas. Kelak jika kita sebut fungsi kekuasaan eksekutif adalah fungsi kekuasaan dalam arti sempit. Nah, saudara-saudara, itulah di Undang-Undang Dasar pra amandemen. Lalu Undang-Undang pasca amandemen. Kita atau Indonesia setelah reformasi melakukan perubahan hingga kali keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kebetulan saya menyaksikan dari jarak yang sangat dekat karena pada masa-masa itu saya menjadi tenaga ahli di DPR RI yang sekaligus juga diperbantukan di MPR oleh sekretariat DPR, sehingga sedikit banyak memahami akan persoalan-persoalan yang berkembang, terutama pada 3 yang terakhir dalam proses amandemen. Nah, saudara-saudara, bisa dilihat di situ susunannya. Pertama, Undang-Undang Dasar itu di situ tidak menyertakan struktur MPR di dalamnya, tetapi cukup oleh Undang-Undang Dasar 1945 saja. Dan dalam fungsi eksaminatif itu masih diperankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, fungsinya adalah sebagai eksaminator. Lalu fungsi legislatif, kalau semula hanya DPR, tetapi pasca amandemen menghadirkan selain DPR juga adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang jika di antara DPR dan MPR bersidang itu disebut
joint session, maka itulah persidangan di MPR RI. Nah, itu fungsi legislatif. Ada dua ruang DPR dan ruang DPD, sedangkan kedua-duanya jika melakukan sidang gabungan atau sidang bersama atau joint session, maka disitulah ada MPR RI. Memang MPR RI menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 45 minimal sekali sidang dalam 5 tahun, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya ada agenda pemakzulan presiden, maka bisa saja dia menggelar. Dan dalam tradisi ketatanegaraan kita yang sering dikenal sebagai konvensi itu, setahun sekali sidang di ibu kota negara, sebagaimana juga dalam 2 kali tahun terakhir mereka mendengarkan pidato presiden di depan MPR RI. Lalu ada fungsi eksekutif, ya, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu dijalankan oleh presiden, itu bersama kabinetnya atau para menterinya. Ya, di sini ada presiden dan wakil presiden, dia melaksanakan fungsi eksekutif. Dan lalu ada fungsi yudikatif yang diperankan oleh 3 lembaga. Yang pertama adalah yang utama ini, yang sudah ada, yang merupakan format dari Orde Baru, itu adalah Mahkamah Agung. Bukan hanya dari Orde Baru saja ya, sejak zaman kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu adalah lembaga MA. Lalu khusus mengenai MK, itu ada fungsi lain, dan KY adalah mengawasi terhadap atau menjaga kehormatan keluhuran hakim pada MA yang seharusnya juga dulu ke MK, tetapi oleh MK sendiri kemudian undang-undang itu ditiadakan yang menyatakan seperti itu. Nah, MK sendiri saudara-saudara itu melakukan menjalankan beberapa tugas dan wewenang. Satu adalah mengubah undang-undang, gitu ya, menguji undang-undang, itu namanya ada fungsi PUU, pengujian undang-undang. Ya, kemudian ada fungsi lain. Yang kedua adalah fungsi menjadi penyelesai dari sengketa kewenangan, ya, antar lembaga yang kewenangannya disebut di dalam undang-undang, ya, sengketa antar lembaga. Lalu yang ketiga adalah PHPU dalam perselisihan hasil pemilu, baik pemilu nasional seperti Pilpres, Pileg, dan seterusnya, dan juga adalah yang keempat ini yang belum pernah dilaksanakan ialah kemungkinan adanya pemakzulan, ya, removal from office dari pejabat presiden. Dan sebenarnya ada yang kelima ialah berkenaan dengan pembubaran partai politik yang diajukan oleh pemerintah. Ya, tapi ini semua dua yang terakhir ini dan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada peristiwa yang mengarah pada hal-hal yang secara formil dan material memungkinkan untuk diadakannya hal-hal yang semacam itu. Tetapi dalam kaitan dengan pengujian undang-undang, MK sudah sangat sering, mungkin ya 5.000-an, begitu. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Lalu sengketa antar lembaga beberapa kali digelar, kalau tidak salah ya. Kemudian PHPU saya kira ini yang paling banyak, karena pada bulan yang lalu saja ada banyak sekali dalam pilkada, dan sepanjang pilkada kita selalu walaupun pasang dan surut,
selalu ada proses PHPU di MK. Nah, saudara, itulah komposisi mengenai ya tugas-tugas dari lembaga tinggi negara kita. Ya. Dan itu bermanfaat. Yang berikutnya, nah, struktur ketatanegaraan pasca amandemen itu paling kurang lebih jelas tampak pada sekarang, ya, seperti yang terlihat di layar monitor. Itu jelas sekali memperlihatkan sesuatu yang agak berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya. Pertama, ya, semuanya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar. Pertama adalah ini tambahan baru yang saya kira saya rekonstruksi dari keadaan yang ada. Ya, pertama adalah kekuasaan eksaminatif, jelas sekali pada BPK, kemudian kekuasaan legislatif kepada MPR, di situ ada DPD, DPR sama DPD, lalu ada fungsi pemilu. Fungsi pemilu itu memang secara spesifik tidak disebut oleh satu lembaga yang secara nomenklaturis, itu disebut KPU, tetapi KPU dalam strukturnya ya itu juga dibagi ke dalam suatu komisi yang bersifat nasional tetap dan mandiri oleh MK sendiri, kemudian dan lalu diperkuat oleh pembentuk undang-undang menyebut lembaga KPU, kemudian lembaga Bawaslu, ya, Bawaslu, lalu adalah DKPP. Nah, kenapa begitu, saudara-saudara? Ini kebetulan saya punya peranan sedikit di dalam soal akhirnya Bawaslu dipermanenkan berdasarkan tafsir atas suatu norma di dalam pasal 22E ayat 1 bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional tetap dan mandiri, itu diperkuat betul oleh tafsir MK berdasarkan putusan yang pernah diajukan oleh Ketua Bawaslu, itu saya yang menjabat bersama dengan anggota Bawaslu yang lain, lalu melahirkan tafsir MK bahwa suatu komisi yang bersifat nasional tetap dan mandiri itu memasukkan juga secara fungsional adanya 3 lembaga yang oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai satu kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Saya konstruksi bahwa kekuasaan elektoral, kekuasaan pemilu ada masuk di dalam struktur ini. Lalu kekuasaan eksekutif jelas sekali adalah presiden dan wakil presiden. Ya, ini adalah loro ning atunggal. Lalu ada gubernur dan wakil gubernur di daerah. Lalu ada bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Ini disebut kekuasaan eksekutif, sedangkan ini kekuasaan legislatif. Lalu ini adalah kekuasaan eksaminatif, lalu kekuasaan pemilu, kekuasaan elektoral. Nah, saudara-saudara, kita pada akhirnya kekuasaan yudikatif. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling pertama adalah MA, lalu muncul introduksi MK, lalu komisi yudisial, lalu adalah pengadilan tinggi, dan sebelumnya adalah pengadilan negeri. Semua ini adalah melaksanakan kekuasaan fungsi-fungsi yudikasi, fungsi-fungsi kekuasaan peradilan yang merdeka, ya. Walaupun ini sebenarnya bisa dipisahkan karena hanya inilah ya, yang melakukan fungsi-fungsi peradilan yang merdeka, sebagaimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang selalu menyebut begitu. Nah, itulah gambaran struktur kekuasaan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, pekerjaan pemerintahan. Pada pokoknya, pekerjaan pemerintahan adalah bagaimana pemerintah itu menjalankan fungsi pemerintahan negara.
fungsi pemerintahan suatu negara dibagi ke dalam dua fungsi utama. Pertama adalah fungsi primer pemerintahan, dan yang kedua adalah fungsi sekunder pemerintahan. Saya pernah sampaikan pada materi sebelum ini, ada dua fungsi itu. Nah, pekerjaan pemerintahan sehari-hari adalah menjalankan fungsi-fungsi primer dan fungsi-fungsi sekunder. Ya, jadi kerjaannya pemerintah itu adalah menjalankan fungsi-fungsi primer dan fungsi sekunder tadi itu. Nah, dasar hukum pekerjaan kekuasaan pemerintahan itu tentu saja berbasis pada konstitusi, ialah konstitusi. Konstitusi itu selalu ada yang tertulis ya, dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kalau mau lebih lengkapnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan dan pengaturan pelaksanaan lainnya. Dasar hukum kerja dari pemerintah. Yang ketiga adalah kebijakan penyelenggara negara hasil pemilu. Ya, jadi di Indonesia ini kalau kita bisa golongkan ada dua jenis pejabat. Pejabat yang berasal dari penunjukan dan pejabat yang berasal dari hasil pemilu, atau dengan kata lain ada lembaga negara atau pejabat penyelenggara negara atau penyelenggara negara hasil pemilu, di elected official, lalu ada penyelenggara negara non hasil pemilu berdasarkan penunjukan. Kalau berdasar penyelenggara negara hasil pemilu adalah presiden, wakil presiden, kemudian anggota DPR RI, anggota DPD RI, ya, lalu anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ya, kemudian anggota DPD RI, DPD RI itu adalah penyelenggara negara hasil pemilu. Sedangkan penyelenggara negara non hasil pemilu atau kita bisa sebut seperti the auxiliary body state agencies, misalnya KPU, misalnya Bawaslu, misalnya DKPP, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, itu adalah penunjukan lah, bisa kita sebut begitu. Itu adalah non hasil pejabat atau penyelenggara negara non hasil pemilu. Ya, tapi semuanya sama-sama punya kewajiban untuk menyukseskan penyelenggaraan negara di mata rakyatnya. Nah, lalu pekerjaan pemerintahan. Saya membagi berdasarkan beberapa sumber primer bahwa pekerjaan pemerintahan itu dibagi A, government's primary function, ini adalah fungsi regulasi, ya, itu adalah menyelenggarakan perumusan maupun pelaksanaan seluruh kebijakannya pada semua sektor, IPO Lexos Bud Hankam istilah dulu itu, ya, maupun hal-hal yang bersifat lebih spesifik. Lalu ada fungsi ideologi, itu ada fungsi fungsi ideologi, ada fungsi politik, gitu. Ini semua adalah dalam rangka fungsi ini. Kemudian deskripsinya? Deskripsinya ini bisa merumuskan, membudayakan, menerapkan gagasan-gagasan besar filosofis dasar negara ke dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari dan menjadi contoh untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut ideologi dan dasar negara yang telah ditetapkan atau disepakati, ialah Pancasila. Nah, produknya adalah peraturan atau keputusan atau doktrin mengenai ideologisasi kita di dalam negara. Fungsi ideologi ini penting untuk memandu ke arah tercapainya tujuan nasional kita.
Apa tujuan nasional kita? Ialah sebagaimana alinea keempat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan tertib dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ya seterusnya begitu ya. Nanti bisa dicek di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan negara, dan itu bagian dari visi Indonesia Merdeka yang telah dirumuskan oleh para pendiri Republik, terutama kalau saudara-saudara punya kesempatan atau sempatkan waktu untuk membaca seluruh dokumen bagaimana para pendiri Republik, terutama misalnya di sidang-sidang BPUPKI gitu ya, tahun 1945 itu, sehingga kemudian negara ini, konstruksi negara ini bisa seperti ini, tidak hanya konstruksinya, tapi juga isi-isinya. Lalu yang berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi ini berkenaan dengan kehidupan sumber daya masyarakat, ya, keberdayaan di bidang ekonomi, merumuskan, menerapkan pengaturan kehidupan perekonomian supaya terangkat harkat dan martabatnya, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, persaingan usaha yang sehat, perdagangan luar negeri yang ditujukan untuk terwujudnya kepentingan nasional, sedangkan kepentingan nasional sendiri harus berlandaskan pada tujuan nasional dan pengaturan-pengaturan yang memihaki kepentingan rakyat banyak. Kalau saudara camkan betul pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI, sangat terlihat bahwa beliau sangat concern dan dua hal yang masih ingat. Pertama adalah kehidupan perekonomian yang lebih baik, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, itu paling kurang diindikatori oleh adanya makin berkurangnya buta huruf, dan kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik daripada itu. Dan menurut saya sangat visioner ya kalau lihat dari para pendiri Republik ini mengenai visi mereka di dalam membangun kemerdekaan. Lalu yang berikutnya adalah ya selain ekonomi, kemudian sosial budaya, kemudian adalah pertahanan dan keamanan. Merumuskan ini sama juga dengan masyarakat yang berbudaya, mengedepankan budaya nasional tanpa mengesampingkan budaya asli, budaya bangsa, indigenous peoples, tradition, lalu menarik nilai tambah ya dari budaya-budaya yang ada, budaya-budaya asing yang mampu mengayakan terhadap perkembangan maupun pertumbuhan terhadap budaya nasional. Ini produknya nanti undang-undang dan seterusnya ya. Saya tidak rinci karena terlalu banyak, tapi semuanya produknya adalah undang-undang, peraturan maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Pertahanan keamanan juga begitu, merumuskan dan menerapkan pembangunan angkatan bersenjata kita yang kuat, modern, alutsista yang oke, yang yang mampu menjaga integrasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kita dari serangan asing. Nah, defense itu adalah pertahanan, ini dijalankan oleh TNI, sedangkan security, keamanan itu lebih menuju pada kehidupan di dalam negeri, gitu ya. Jadi beda ya antara keamanan dan pertahanan. Pertahanan itu menangkal, mencegah dari kemungkinan serangan dari luar. Jadi itu TNI itu kerjanya adalah pertahanan. Sedangkan keamanan di dalam negeri sepenuhnya di tangan Polri dan tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Jadi kalau saudara ingin tahu bahwa tugas dari TNI adalah menghadapi segala kemungkinan pertahanan Indonesia dari serangan musuh, bukan menangani hal-hal yang sepele, karena itu adalah tugasnya lembaga lain. Misalnya dalam cerita bahwa ada mau disebut oknum atau apa, seperti yang kita baca atau kita ikuti dari pemberitaan,
TNI sebaiknya ya dalam konteks yang seperti ini tidak mengurusi masalah atribut-atribut yang tidak merupakan bagian atau core bisnisnya, ya itu adalah bisnisnya Satpol PP ya. Bisnisnya, core bisnisnya dari TNI adalah usaha untuk menangkal, mencegah dari kemungkinan bahkan menindak dari para agresor negara asing gitu. Sedangkan Polri ya karena polisi kita adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi dia harus di atas kepentingan golongan manapun, bahkan kekuasaan rezim pun tidak menjadi tujuan pengabdiannya, tetapi di atas itu karena memang kepolisian kita tidak di bawah satu departemen tertentu misalnya, seperti di sejumlah negara melakukannya. Baik, berikutnya tugas pemerintahan dalam hal lain adalah ya ini ada hukum, ada keagamaan. Ya, hukum adalah merumuskan sistem hukum nasional kita, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan prinsip yang tersinkronisasi dalam seluruh jenis produk hukum sebagai pengejawantahan atau manifestasi dari konstitusi. Lalu di bidang keagamaan, merumuskan dan menjalankan pengaturan maupun kebijakan yang berorientasi pada kehidupan kemasyarakatan menurut dasar negara kita. Ya, itu berdasarkan Pancasila. Pancasila itu ada 5, bahkan dalam tradisi para pendiri Republik ini, agama ditempatkan sebagai hal yang utama. Pancasila, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu satu sama lain memang harus membuani, gitu ya. Artinya mewarnai ya dari satu kesatuan, tidak bisa saling dipisahkan. Kalau ada usaha-usaha yang memisahkan antara satu sila dengan sila yang lain, itu berarti mengingkari dari komitmen para pendiri Republik ini yang sejak dulu memang kita punya akar yang menghunjam kuat dalam bumi Indonesia bahwa kita adalah masyarakat yang religius. Lalu yang kedua itu adalah fungsi pelayanan. Fungsi primer dari itu adalah fungsi salah satu dua fungsi utama dari pemerintahan adalah fungsi pelayanan. Ya, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintahan untuk ya mengeluarkan kita dari keadaan yang terburuk begitu, untuk kemudian melayani kepentingan-kepentingan masyarakatnya, gitu ya, to serve the interest of the peoples, ya. Jadi fungsi pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan demikianlah keadaannya yang pada akhirnya akan merupakan atau bagian dari komitmen pemerintahan kita di dalam melayani atau melakukan fungsi-fungsi pelayanan dalam arti umum. Fungsi-fungsi pelayanan hak dasar, ya, fungsi pelayanan hak dasar itu adalah pendidikan, kesehatan, maupun fungsi administrasi seperti penyediaan KTP, KK, paspor, dan segala macam itu adalah fungsi-fungsi pelayanan. Yang ketiga adalah fungsi perlindungan atau proteksi. Tugas dari pemerintahan sebagai pelaksana dari kekuasaan negara itu untuk melindungi, melindungi hak-hak dasar warga negaranya atau masyarakatnya. Melindungi. Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia dan dinyatakan dengan KTP sebagai tanda, di KTP itu adalah tanda anggota sebagai anggota negara, namanya WNI itu, maka dengan sendirinya harus memiliki hak, ya, untuk dilayani, untuk dilindungi oleh negara. Warga negara kita di seluruh dunia ini kalau ada masalah, ya, melalui perwakilan, kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri harus mampu memberi perlindungan supaya perlindungan mereka
dijamin begitu ya. Ada kasus-kasus menurut lembaga kawan saya di Migran Care bahwa seringkali ada penyiksaan, pelecehan terhadap warga negara Indonesia yang kedudukannya sebagai WNI maupun TKI maupun TKW, maka dia juga punya hak. Karena apa? Karena mereka memang memiliki hak gitu ya, dan dijamin oleh konstitusi. Saat bersamaan fungsi proteksi ini juga harus dimengerti, karena memang pada akhirnya fungsi proteksi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecualinya. Sebagaimana yang tadi saya sebut bahwa alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 mencantumkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata-kata itu yang sangat kita hafal, dan memang itu fungsi proteksi dari pemerintahan sebagai satgas negara. Nah, saat bersamaan, saudara-saudara, bahwa ada fungsi ya yang juga penting, fungsi tambahan. Saya ingin ingatkan bahwa fungsi tambahan itu berarti ya bisa dikesampingkan juga, enggak. Karena ini juga kedua fungsi ini harus simultan. Pertama adalah fungsi pengembangan, pembangunan. Fungsi pembangunan dimaksudkan sebagai fungsi-fungsi yang menuju pada pembangunan, mencapai gitu ya, pembangunan menuju pada capaian peningkatan standar kehidupan dan kesejahteraan rakyat masyarakat kita. Gitu ya. Jadi pemerintah dalam hal ini, dalam rangka fungsi pembangunan ini, mestinya juga mampu mendekatkan antara jurang mereka yang berpunya, the haves, dengan yang the haves not. Ya. Kita sering mendengar bahwa sedikit persentase populasi kita tetapi paling banyak menguasai aset ekonomi kita. Saya rasa itu ada problem dalam pembangunan, karena ternyata yang merasakan di atas rata-rata adalah justru orang yang sedikit dari masyarakat, sedangkan masyarakat terbanyak itu malah lebih sedikit yang merasakan. Menurut saya itu masalah yang sampai hari ini belum bisa dipecahkan, dan saya berharap atau kita berdoa mudah-mudahan soal-soal begini tidak menjadi masalah dan di sewaktu-waktu akan meledak jadi hal yang negatif. Nah, saudara-saudara, fungsi sekunder lainnya adalah fungsi pemberdayaan. Jadi masyarakat ini juga harus diberdayakan, jangan diberdayai ya. Ya. Fungsi pemberdayaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabatnya ya dari ekonomi, keterpurukan ekonomi, dan kemudian mengeluarkan dari keterpurukan kemiskinan. Gitu. Fungsi pendidikan. Pemerintahan juga diwajibkan untuk mendidik, mengedukasi ya kehidupan masyarakatnya melalui apa yang kita sepakati sebagai kualitas pendidikan, kualitas pelayanan pendidikan. Karena juga Undang-Undang Dasar 45 ya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya memintarkan tapi mencerdaskan. Beda dong antara cerdas dan pintar. Ya, begitu ya. Baik, lanjut. Kemudian yang ketiga, peraturan, keputusan, dan kebijakan. Ini adalah instrumen-instrumen pekerjaan pemerintahan. Seseorang kan butuh instrumen. Lembaga juga butuh instrumen. Instrumennya ya ini, peraturan. Instrumennya ya keputusan. Dan juga adalah kebijakan. Bagaimana perbedaan di antara ketiganya? Mari kita lihat. Untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan diperlukan instrumen. Instrumen itu namanya perintah. Perintah itu dalam bentuk bisa undang-undang sebagai dasar, bisa juga misalnya impres, kepres, dan seterusnya. Kalau di Amerika ada namanya perintah eksekutif. Gitu ya. Itu adalah instrumen. Mari kita lihat perbedaannya. Peraturan sering pula disebut peraturan perundang-undangan.
tapi kita cukupkan singkatannya jadi peraturan, itu adalah ya pengaturan tertulis. Jadi harus tertulis, tidak lisan. Lisan itu perintah. Yang memuat, ya bukan ya, yang tidak tertulis juga bisa perintah. Ya, norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara untuk menetapkan, memutuskan, merumuskan ya peraturan ini juga melalui prosedur. Jadi tidak asal saja. Karena kewajiban atau landasan bagi pejabat administrasi negara, istilahnya begitu ya, itu harus berlandaskan pada hukum. Tidak boleh dia tidak berlandaskan pada hukum. Supaya apa? Menghindari dari kemungkinan abuse of power, penyalahgunaan jabatan kewenangan. Kemudian, saudara-saudara, keputusan sekarang. Keputusan adalah produk perintah dari negara sebagai organisasi kekuasaan umum yang mengikat secara hukum bagi subjek hukum. Gitu. Keputusan. Nanti kita akan bedakan, akan kita dalami di antara itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan, policy. Kebijakan lebih merujuk, memprefer pada keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat bagi pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Ya. Kalau lembaga atau pejabat sebenarnya, pejabat juga bisa, dan akhirnya mengikat. Nah, mari kita detailkan soal ini. Nah, saudara-saudara, keputusan itu dibedakan ke dalam 3 ragam bentuk. Pertama adalah keputusan yang bersifat umum dan abstrak, ya, yang biasanya bersifat mengatur, regling. Yang kedua adalah keputusan yang bersifat individual, konkret, yang merupakan keputusan yang bersifat atau berisi atau memuat penetapan. Kita sebut dalam kasana hukum sebagai base-seeking. Kalau yang pertama regling, yang kedua bersifat base-seeking. Regling itu ya peraturan-peraturan tadi itu gitu ya. Ini bersifat regling. Kalau ini bersifat base-seeking ya. Misalnya SK dan segala macam ya, itu adalah ada di sini. Nah, berikutnya keputusan yang berupa vonis. Kalau ini sudah agak khas ya, karena vonis dalam pengertian awam, saya kira itu tidak hanya awam ya, kita semua berupa vonis. Vonis berarti diterbitkan oleh hakim yang lazim disebut putusan. Ya, putusan pengadilan X, putusan pengadilan tinggi, lalu kasasi MA, ini masuk dalam kategori vonis. Vonis berarti ya itu penilaian hakim setelah memeriksa terhadap suatu perkara, baik perkara-perkara pidana, perkara-perkara perdata dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini saudara bisa memahami ketiga ragam bentuk ini, ya, supaya saudara benar-benar kelak ketika memimpin atau menjadi bagian dari persoalan masyarakat atau menjadi bagian dari penyelenggaraan negara maupun sebagai warga negara yang mulai hukum akan mampu membedakannya. Nah, ini saya perjelas, ada peraturan, regling, lalu ada base-seeking. Nah, kalau regling adalah memuat norma pengaturan yang bersifat general dan abstrak, masih abstrak. Sedangkan base-seeking itu pengaturan yang bersifat individual dan konkret. Contoh, kalau regling itu peraturan mengenai tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Itu dalam lingkup ini. Ya. Dalam lingkup regling ini. Ya.
abstrak. Dia tidak menunjuk, ya, dia bersifat umum dan tidak menunjuk sesuatu atau seseorang. Nah, kalau basicing jelas sekali, individual dan konkret. Individual itu misalnya surat, tidak ada surat keputusan sebenarnya. Yang ada adalah keputusan. Keputusan Dekan Visip Undip nomor bla 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 tahun bla 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 tentang pengangkatan dosen wali. Nah, di situ disebut nama. Nah, itu berarti individual. Di situ menyebut tentang apa? Tugas seorang dosen, dosen wali dan seterusnya. Konkret di situ. Di situ juga ada bersifat tahun, durasinya, durable-nya, masa berlakunya terhadap keputusan itu. Misalnya tahun akademik 2020-2021. Ya, itu konkret, bersifat durable, bersifat durasi, ada waktu, ada hal yang konkret, jelas itu konkret. Karena disebut tahunnya, nama, tahun, dan masa berlakunya. Nah, berlaku secara terus-menerus sampai akhirnya dicabut. Ya. Kemudian juga berlaku sekali selesai, sekali pakai lah, en malih. Lalu jika warga negara keberatan, dirugikan, dapat diuji ke MA untuk di bawah undang-undang, ya, ke MK untuk undang-undang. Undang-undang atas undang-undang dasar. Kalau undang-undang atas peraturan perundang-undangan di atasnya, itu MA, ya. Itu jelas sekali bahwa jika Anda keberatan terhadap peraturan, ya, peraturannya apa dulu? Peraturan di bawah undang-undang, ya, peraturan KPU, peraturan Menteri Dalam Negeri tentang X, Y, Z, itu baru Anda mengajukan uji materi atau judicial review ke MA. Tapi kalau terkait dengan undang-undang, maka ke MK, ya. Itu ya, karena salah satu tugas wewenang dari MK adalah menguji undang-undang selain beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu di bagian awal. Lalu ini selain memuat norma individual konkret, sekali pakai, ya, sekali selesai en malih. Lalu jika Anda keberatan dapat digugatkan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ini bedanya. Itu ya, keputusan, basicing, dan rekeling. Itu walaupun Anda bukan orang hukum, bukan mahasiswa Fakultas Hukum, tapi karena ini terkait dengan kebijakan pekerjaan pemerintahan, Anda harus tahu gitu ya. Karena begitu banyak pengaturan-pengaturan yang bersifat bahkan sangat teknis, itu kemudian dilakukan upaya-upaya yang bersifat hukum gitu ya, dan seluruhnya itu tidak bisa dilangkahi dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan gitu ya kajian kita mengenai soal ini itu. Baik, kita masuk ke ya. Nah, kebijakan publik merupakan inti dari perbuatan-perbuatan atau pekerjaan pemerintahan. Kebijakan publik ini inti ya, perbuatan-perbuatan atau pekerjaan pemerintahan. Hukum tata pemerintahan itu mengatur keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara itu melakukan fungsi dan tugasnya. ATP. Ya, mahasiswa pemerintahan harus tahu ini. Dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya, alat-alat perlengkapan tadi itu menimbulkan efek, menimbulkan kausalitas, hubungan-hubungan yang disebut hubungan hukum. Nah, hubungan hukum itu sendiri, saudara, hubungan hukum itu sendiri, saudara-saudara, dibagi ke dalam dua hal. Pertama adalah ya hubungan hukum antara alat-alat perlengkapan negara dan alat-alat kelengkapan negara lainnya, antara lembaga-lembaga gitu ya. Lalu yang kedua adalah hubungan hukum antara alat-alat negara tadi dengan orang perseorangan atau badan hukum lainnya. Ya, itulah hubungan hukum antara
negara, organ negara dengan organ negara lain, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah antara negara dengan non negara, dalam hal ini adalah rakyat, ya. Begitu. Nah, saya lanjutkan. Nah, kebijakan publik merupakan bagian dari pekerjaan pemerintahan tadi, kendati pun sebenarnya itu bukan satu-satunya, karena ada instrumen lain yang juga penting. Bentuk kebijakan publik yang terkodifikasi yaitu berupa peraturan atau keputusan tadi. Sedangkan bentuk kebijakan publik yang positif berupa keputusan kebijakan, policy decision, dan codified form of public policy. Ya. Nah, kita lihat. Pertama adalah, apa yang dimaksud dengan ini? Pertama adalah tuntutan-tuntutan kebijakan, policy demands. Yang kedua, keputusan kebijakan, keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian pernyataan kebijakan, pernyataan-pernyataan resmi yang dilakukan oleh pejabat, itu menimbulkan akibat-akibat hukum, bisa dituntut dan seterusnya. Maka karena itu pejabat pemerintah harus juga hati-hati, tidak sembarang bicara di depan umum tanpa dasar. Ya, bedanya antara pengamat dengan pejabat itu harus beda. Kalau sudah jadi pejabat, walaupun dulunya adalah pengamat, ya harus selesai, gitu ya. Jadi saya punya tagline, kapasitas sebagai pengamat berakhir ketika Anda sebagai pejabat sudah dilantik, gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Hasil-hasil kebijakan, manifestasi nyata kebijakan publik atau yang telah dilakukan oleh pemerintah, lalu dampak kebijakan akibat kebijakan publik bagi masyarakat, itu betul-betul harus diperhatikan, tidak asal ngomong, ya. Apalagi kalau saya lihat ada beberapa pejabat yang semula berlatar belakang akademisi maupun pengamat, susah membedakan antara apakah kapasitas sebagai pejabat atau sebagai pengamat. Sebaiknya sih pejabat itu tidak banyak bicara, ya, bicara hal yang seperlunya saja. Bicaralah yang benar, tetapi tidak semua yang benar harus dibicarakan. Ada adagium dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa katakanlah yang benar, tetapi tidak semua yang benar harus dikatakan. Nah, itu kira-kira. Nah, keempat, pertanggungjawaban pemerintahan. Nah, karena konsekuensi dari 1, 2, 3, dan akhirnya 4 ini, maka setiap kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka ini berat, ya. Pertanggungjawaban tersebut meliputi setiap kebijakan pemerintah. Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu fungsi kekuasaan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yang dimaksud adalah jajaran eksekutif belaka. Nah, secara etika dan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas pertanggungjawaban tersebut berupa keharusan untuk menjawab dari setiap pertanyaan. Jadi harus answerability, kemungkinan dapat dipersalahkan, blaming worthlessness, adanya ketidakberesan, ketidakjelasan, liability, dan harapan untuk menyampaikan tanggung jawab, the expectation of accounts giving, ya. Jadi harus jelas, tidak asal tidak dijawab. Itu konsep besarnya. Kita lihat. Dalam Khasanah Tata Kelola Pemerintahan terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pemerintahan. Ya. Pertama, political accountability. Hubungan antara rakyat dan penguasa diikat oleh satu komitmen bersama. Ini dalil teorinya. Rakyat telah menunjukkan komitmen berupa memilih para pejabat dan membayar pajak kepada negara. Itu ikatan transaksional. Sedangkan para pejabat menjalankan fungsi-fungsi primer dan fungsi sekunder pemerintahan. Nah, secara periodik, rakyat menerima pertanggungjawaban dari pelaksanaan para pejabat yang telah dipercayakannya. Itu adalah political accountability, akuntabilitas politik. Rakyat banyak memberi penilaian apakah dalam menjalankan fungsi-fungsi primer dan sekunder pemerintahan tersebut
sesuai dengan moralitas yang dihadapi oleh rakyat banyak, gitu ya. Jika para pejabat pemerintah dinilai amanah, maka rakyat memberinya ganjaran moral. Sedangkan jika sebaliknya, rakyat memberinya sanksi moral, reward, moral reward dan moral sanction, gitu ya. Itu jelas. Kedua, ada juga namanya bentuk pertanggungjawaban elektoral. Akuntabilitas elektoral ialah pertanggungjawaban pemilu yang merujuk pada penggunaan suara dalam pemilu. Rakyat pemilih di suatu daerah pemilihan misalnya memilih para pejabat hasil pemilu tadi itu. Nah, dalam periode tertentu, kalau di Indonesia 5 tahun, di Amerika 4 tahun misalnya, dalam periode tertentu para pejabat dinilai oleh rakyat pemilih apakah kinerja mereka memuaskan sesuai harapan atau setengah memuaskan atau bahkan tidak memuaskan atau sebaliknya. Nah, parameter penilaian kinerja para pejabat hasil pemilu ini adalah komitmen, janji yang disampaikan dalam kampanye mereka. Lalu jika konstituen menilai para pejabat hasil pemilu berhasil menjalankan tugasnya, mereka memberi silakan melanjutkan kembali, yang artinya memberi mandat baru untuk menjadi pejabat. Sedangkan jika sebaliknya, maka mandat itu dicabut, tidak diteruskan. Itulah petahana. Petahana yang mencalonkan diri, lalu kemudian melanjutkan, itu namanya jadi lagi. Kalau tidak, ya berhenti sampai di situ. Ada istilah dari H. dan Franklin, kicking the rascal out. Ya. Itu pemilu itu sebenarnya juga merupakan mekanisme untuk mendepak para bajingan, gitu ya, dari lingkaran elit kekuasaan. Gitu. Ini menarik sekali ya, dari H. sama Franklin. Kebetulan saya punya bukunya dan mendalami soal itu, bahwa pertanggungjawaban elektoral harus diberikan, harus ditunjukkan oleh rakyat, supaya rakyat juga punya sikap, tidak dipermainkan. Lalu yang ketiga adalah ini kecenderungan penguasa dan segala macam ini agak terpisah, maksud saya agak spesifik, agak detail. Kecenderungan para penguasa di banyak negara sebagian di antara justru memperdagangkan atau sekurang-kurangnya membuka privatisasi usaha hingga merugikan kepentingan publik. Ini neoliberalisme. Nah, di 9 negara juga ukuran-ukuran pertanggungjawaban pemerintah adalah jika mampu mengelola barang-barang publik tersebut untuk kepentingan sebesar-besar kemampuan rakyat. Parameter ini sering jadi sumber konflik antara penguasa dan rakyatnya. Inilah yang namanya public good accountability. Barang publik berserak berlimpah, bumi, air, sinar matahari, angin, tapi kemudian konsep neoliberalisme itu diperdagangkan, mencari keuntungan. Memang ada bagian tertentu yang dipisahkan, yang untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi ada sebagian pula yang akhirnya dimonopoli. Padahal ini adalah anugerah Tuhan yang khas, yang harusnya dinikmati oleh semua orang. Nah, itu juga harus pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator pembangunan harus memberi pertanggungjawaban dalam mereka mengawasi terhadap keadaan ini. Lalu administrative accountability, pertanggungjawaban administrasi pemerintahan itu melaksanakan pelaksanaan administrasi umum pemerintahan, termasuk penggunaan keuangan negara, anggaran negara oleh pejabat. Dalam penerapan ini berlaku asas pemerintahan yang baik, good corporate governance. Hasil pertanggungjawaban ini jelas kelak dilaporkan oleh lembaga negara yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan eksaminasi, ialah BPK, BPKP, dan lembaga-lembaga audit lainnya. Nah, hasil pemeriksaan itu, bentuk pertanggungjawaban itu dapat berupa penilaian adanya maladministrasi, berupa penyimpangan, fraud, perampasan dana publik, yaitu korupsi, penyuapan, atau disclaimer lainnya. Itu maladministrasi, kemudian juga bisa dikualifikasi sebagai korupsi, penyalahgunaan jabatan kewenangan demi keuntungan pribadi maupun kepentingan kelompok-kelompoknya. Ya, hasil yang keempat, administrative accountability. Dalam administrative accountability itu selalu ada dua. Pertama, bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan, lalu laporan kegiatan.
Itu jadi standar ya di pemerintahan kita. Walaupun begitu kadang-kadang ada yang menyalahgunakan. Democratic accountability. Prinsip ini berangkat dari satu konsep ikatan pertanggungjawaban demokratis, yakni keharusan pihak pemangku atau pengemban tugas, duty bearers, serta service provision mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pengguna layanan, public service users, claim holders, dilakukan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan wakil rakyat yang telah Anda tunjuk, Anda pilih pada pemilu. Democratic accountability. Konsep ini berangkat dari prinsip 3, keterjawaban. Prinsip ini mengharuskan tiap pejabat, para pelaksana birokrasi, wajib menjawab keluhan dari pengguna layanan publik. Tidak boleh dia itu cuekin kalau ada surat, ya tidak dijawab. Mereka juga harus mampu menjelaskan latar belakang dan dasar hukum mengapa suatu kebijakan itu dilakukan, ditempuh. Mengapa ibu kota dipindahkan, harus melalui reasoning, gitu ya, bangun argumentasi, diperdebatkan di muka umum biar luas. Kenapa? Impact-nya bagi kepentingan nasional. Jawaban mereka itu menyangkut artikulasi tuntutan, apa sih yang dituntut, ruang persoalannya, kapasitas ya, misalnya kapasitas kewenangannya, ketersediaan pelayanan untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Itulah democratic accountability. Lalu kedaya tanggapan, responsiveness. Prinsip ini mengharuskan para pejabat, pelaksana pelayanan publik untuk mengkonsultasikan kepada warga negara atau lembaga perwakilan sebelum diperlakukan. Misalnya, kalau membuat kebijakan ya harus diperluas konsultasi publiknya, tidak boleh anti publik. Beberapa kasus ya hanya diputuskan secara ya memang punya kewenangan. Tetapi di dalam asas-asas hukum, di dalam asas-asas pemerintahan juga harus ada partisipasi yang cukup bagi publik. Kenapa? Karena rakyatlah yang memiliki impact. Banyak keluhan ya. Omnibus Law, revisi KPK, Undang-Undang Minerba. Sepertinya kata sebagian ahli maupun keluhan dari kaum buruh dan seterusnya yang menyatakan bahwa Omnibus Law akan menekan kehidupan para pekerja di bawah. Ya lepas dari materi yang disoal itu benar atau tidak, paling enggak akan didengarkan. Tidak seolah-olah kucing-kucingan. Itu harus deliberasi gitu supaya enak. Negara ini kan republik. Republik itu harus semua orang. Pemindahan ibu kota ya harus dibicarakan. Reasoningnya gitu ya. Jangan ujuk-ujuk saja. Pindah ibu kota atau pindah kos-kosan itu harus beda ya. Dengan cara ini satu ketentuan sekaligus merefleksikan pandangan, harus besar keinginan, memiliki daya legitimasi rakyat serta ramah terhadap kepentingan pengguna layanan, daya tanggap. Butir bertanggung jawab ini memuat prinsip dapat menjawab, menjelaskan, menjustifikasi kinerja mereka. Ada answerable, ada explaining, ada justifying their performance terhadap mereka. Tanggap dapat mengintegrasikan pandangan dan preferensi kebijakan dari warga negara menghadapi konsekuensi kredibel yang dapat diberlakukan. Ya, itulah butir pertanggungjawaban menurut prinsip ini. Nah, yang ketiga, keberlakuan. Prinsip ini menuntut konsekuensi formal dan informal kepada pejabat birokrasi. Secara formal, mengharuskan pertanggungjawaban hasil audit yang berkonsekuensi administrasi dan yudisial. Maksudnya adalah sedangkan secara informal tidak memiliki kewenangan langsung, pertanggungjawaban merujuk pada hasil audit lembaga seperti LSM dan seterusnya. Formal, informal. Formal pertanggungjawaban keberlakuan juga harus ditetapkan secara administratif dan secara yudisial, secara hukum juga harus diberlakukan. Bagi yang salah dikenakan sanksi, bagi yang tidak salah ya dibebaskan atau bahkan dapat ganjaran yang lebih baik, misalnya mempromosikan. Nah, butir ini dalam keberlakuan memuat pula akses informasi mengenai kerja
pengemban tugas, ialah pemerintahan tadi. Mempertanyakan pengemban tugas, biasa ya. Memiliki pengaruh pada kandungan kebijakan, harus mampu keberlakuannya. Menjatuhkan konsekuensi terhadap kinerja pengemban tugas. Konsekuensi politis, konsekuensi administratif, konsekuensi yuridis. Harus ditanggung oleh mereka, yang benar dipromosikan, yang salah ya dikenakan sanksi. Kalau kemudian kerugian itu ditimpakan kepada pengguna layanan, maka harus direcovery dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira kuliah kita kali ini. Saya akan akhiri. Terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.